pelayanan ini di beberapa kota, beberapa daerah, beberapa pedalaman. Jujur kali ini saya merasakan kepuasan. Ya, bukan berarti yang lalu-lalu tidak puas, tetapi ini saudaraku, tuh jiwa-jiwanya itu saudara yang terkasih ya, di depan mata kita langsung secepat itu kembali kepada Yesus gitu. Jadi bagaimana Tuhan memang bekerja, bahkan mereka dicerahkan dengan penjelasan-penjelasan dari hambanya Pendi Usman, dan bagaimana orang-orang itu dan hampir semua ketika kita cerahkan mereka berkata betul, betul, iya, iya gitu ya saudaraku ya. Mereka tidak ada yang berkata tidak gitu. Mereka berkata betul itu semua, betul. Ketika kita bercerita tentang perjalanan kita sebelum masuk Kristen, mereka berkata, betul Pak, begitu yang kami alami sekarang. Benar sekali Pak, betul sekali. Jadi tidak membutuhkan waktu lama-lama berdebat gitu. Jadi saya melihat, wow, ini hebat sekali ini, saya pikir gitu saudaraku ya. Biasanya kan ada dulu beda pendapat saudaraku ya. Ini ya sebentar saja langsung, wah betul itu Pak Pendi, betul memang begitu. Wah saya pun merasakan itu katanya. Jadi memang cara Tuhan itu ajaib. Jadi ketika kita ngomong itu pun kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang kita bicarakan itu mengalir hikmat-hikmat Tuhan gitu. Apa yang tidak kita rencanakan yang akan diomongi, ketika bertemu dengan mereka itu saudara terjadi pembicaraan-pembicaraan yang memang menyesuaikan dengan apa yang mereka pikirkan selama ini. Jadi bukan hanya 1-2 orang, ini mainannya kakak saudara. Keluarga per keluarga gitu ya, biasanya 1-2 orang gitu ya. Ini kakak saudara, 1 kakak, 2 kakak begitu ya. Mereka berkata, mohon sabar Pak Pendi, Pak Jamal katanya gitu ya. Memang masuk gampang, keluar susah. Nah, ini yang keluar inilah yang agak sulit ini, butuh waktu yang sangat-sangat sulit gitu saudara ya. Jadi memang udah habis airnya, tunggu dulu. Anak saya minta minum. Nah itu. Ini isikan dulu. Nah, itu saudara yang terkasih ya. Sampai di mana tadi ngomongan saya? Sampai di mana tadi saudaraku? Saya lupa. Masuk mudah keluar sulit. Masuk mudah keluar sulit. Masuk mudah keluar sulit. Keluar sulit. Nah, itu terjadi malah sebenarnya di daerah yang bisa dikatakan mayoritas Kristen gitu ya. Nah, mereka juga ngalami hal seperti itu. Makanya kita harus sadar saudara. Mari kita semua sadar. Khususnya yang Kristen-Kristen. Begitu ya. Saya senang kalau ada kita Kristen toleransi. Saya senang sekali, bangga memang itu ajaran Tuhan Yesus ya. Saya senang. Tetapi marilah kita belajar bersama-sama menggali kembali isi Alkitab ini. Karena memang gimana ya saudara, kurangnya pemahaman akan kekristenan ternyata masih banyak ya terjadi di pedalaman-pedalaman. Bahkan ketika kita di pedalaman, kita baru sadar ternyata negeri kita ini belum maju sekali. Masih ada orang yang masih pakai cawat. Nah itu, sampai saya dengan Bang Pendi ngomong, kita harus bawa oleh-oleh ini saudaraku pulang ke Jakarta. Tanda kita dari pedalaman, kita harus pakai cawat ini berdua. Biar istri kita senang gitu ya. Iya saudaraku. Jadi memang ngobrol kita ya, beberapa orang yang puji Tuhan yang pakai cawat itu kita doakan, mereka bilang Tuhan Yesus dahsyat gitu ya. Bagaimana ada bahkan yang dukun-dukun juga ya, mereka biasanya menyembuhkan orang gitu, malah minta mendoakan sama Bang Pendi gitu, dan bersama dengan saya juga. Dan itu hebat saudara. Ya memang
sukacitanya ya begitu. Saya tidak bisa juga sampaikan secara menyeluruh luapan hati saya ini, saudaraku, betapa dahsyatnya Tuhan. Takutnya nanti jadi mencuri kemuliaan ya, saudaraku ya. Terlalu bagaimana ini ya, tapi memang dahsyatlah saudara ya. Tuhan bekerja itu ajaib. Mereka 60 kakak gitu, saudaraku, berjanji siap kembali kepada Yesus. Benar semua yang Bapak sampaikan itu. Kami selama ini tidak mengerti apa yang kami pahami, katanya. Begitu kita ceritakan, saudaraku, mereka paham dan luar biasa. Nah itu saudara ya. Ya, kesulitan-kesulitan banyak sebenarnya ya. Nah, kita kesulitan-kesulitan ini terutama ke pedalaman, ke daerah-daerah, begitu saudara ya. Jadi ya, listrik tidak ada, mau buang air BAB ya kesulitan. Makanya ada yang minta ikut, saya mohon maaf kadang apa bisa nanti buang air pakai plastik, lempar gitu ya. Nah, ya memang ada sih. Jangan diceritakan semua, saudaraku. Jangan diceritakan semua. Iya, ceritakan juga saudaraku supaya ini ya, supaya menambah motivasi kita, supaya banyak kita berdua buat negara kita ini. Ternyata negara kita ini kita lihat hanya di kota, wah udah maju. Ternyata ya masih ada yang tidak ada listrik, ternyata di daerah-daerah itu tidak ada sinyal. Bayangkan kita di kota, saudaraku, sinyal mati 1 jam saja sudah menggerutu kita. Sudah, aduh gimana nih sinyal? Telepon PLN, telepon Excel, telepon Indosat, telepon Telkomsel. Mana ini, gimana ini? Listrik mati setengah jam, kita sudah kepanasan heboh. Di sana tak berlistrik. Tak ada sinyal, saudaraku. Jadi memang HP dicas. Ya, saya jujur saudaraku, lagi mau tidur gitu ya, main game bola. Nah, saudara saya ini jadi main game apa namanya yang sudah offline itu loh. Karena apa namanya ya, santai-santai lah. Memang waktu santai tidak ada juga sebenarnya. Tetapi ya duduk 10 menit gitu ya. Dan itu jadinya guna handphone saudaraku ya. Ya bikin video lah, beberapa video nanti di tempat yang ada sinyal kita bisa upload, dan itu nguploadnya saudaraku lama sekali. Ya, cari sinyal harus naik bukit. Harus naik bukit. Saya bilang sama saudara saya ini, saya mau mengupload gambar ini, kok 1 jam belum terupload. Saya bilang, memang begitu katanya. Gambar saja diupload itu 1 jam, nggak terupload kalau ada sinyal, saudara. Nah itulah ya, kita bersyukur bagaimana Tuhan memang mengasihi banyak orang, baik orang kota, orang desa, orang pedalaman dikasih oleh Tuhan. Makanya saudara yang terkasih, marilah kita khususnya yang Kristen-Kristen ini ya bangun kembali iman, khususnya gereja-gereja, beri pemahaman kepada mereka. Saya merasa pemahaman seminar Islamologi itu perlu digalakkan lagi saudara, karena banyaknya orang tidak tahu. Kenapa? Dulu mereka lebih galak lagi menceritakan tentang kesalahan ini saudaraku. Kalau kita tidak beritakan Yesus, maka orang akan memberitakan Yesus lain. Ketika saudara tidak mau memberitakan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, orang akan menceritakan, mereka akan menyampaikan bahwa Yesus itu tidak bangkit, tidak naik ke surga, dia tidak mati gitu saudaraku. Mereka akan ceritakan berita-berita palsu. Makanya berita palsu itulah yang dipercaya oleh mereka, sehingga banyaknya orang Kristen ketika kita temui, Pak, tidak salah kita keluar dari Kristen. Kenapa? Ya, samanya agama itu, caranya yang berbeda-beda. Katanya begitu saudara yang terkasih ya. Ya, agama memang sama, saya akui. Tetapi juru selamat itu tidak, saudaraku. Kalau ada sorga 2, 1 itu pasti palsu. Kalau ada Tuhan 2, 1-nya pasti palsu, saudara. Tidak ada Tuhan 2, 3, 4, sorga 5, tidak ada. Itu kalau ada sorga 2, 1-nya itu pasti palsu. Kabar dunia, kedagingan itu sorganya, saudara ya. Nah, disitulah kita melihat ya luar biasa perjalanan
pelayanan kita, saya sampai jantungan juga naik sampan itu saudaraku. Naik pompong saudaraku. Naik pompong itu airnya bisa kita pegang, begitu saking dekatnya airnya. Saya sampai berkata, apa nggak banyak buaya di sini? Saya bilang gitu ya. Apa nggak ada harimau di hutan-hutan ini? Ya, sampai saya berdoa, Tuhan pasti menolong kami, menjaga kami dari segala binatang-binatang buas. Haleluya. Kan gitu saudaraku, kan nggak lucu juga kita pulang digigit binatang buas, kan nggak lucu saudara ya. Nah, tantangan banyak, belum lagi kita berbicara tantangan supranatural, serangan-serangan kuasa kegelapan. Wah, itu nyata sekali saudara. Kita baru mendoakan orang, langsung ada serangan itu saudara ya. Serangan, saya malam-malam dicekik. Iya, untung saudara saya ini, Evangelis Effendi Usman ini membanguni saya. Bangun, langsung saya dalam nama Yesus. Langsung lepas itu cekekan saudara. Entah kenapa ya, kemarin saya di Aceh dicekek juga. Kemarin ke pedalaman juga dicekek. Gemar sekali orang mau mencekek leher saya ini saudara. Cekek terus. Di Aceh juga dicekek roh-roh itu ya. Roh di pedalaman juga saya dicekek saudara. Nah, itu tapi yang di pedalaman paling kemarin yang paling parah dirimu saudara. Iya ya. Enggak mau bilang Yesus itu susah. Yes gitu ya. Susah. Ya, aku juga pernah lihat VT-nya Bang Pendi bilang itu ada suara-suara itu di tengah hutan. Nah, itu Pak. Waduh, apa itu? Itu Pak Iman, saya dalam keadaan sakit itu sebenarnya. Oh, begitu. Iya, saya 2 hari muntah-muntah di sana. Badan saya tiba-tiba menggigil, serangan balik ya. Bang JDP doakan orang yang tidak pernah didoakan oleh para pendeta. Karena mereka ini mendoakan orang. Justru hari itu kami datang mendoakan mereka. Nah, sebenarnya itu tidak boleh didoakan karena mereka punya ininya sendiri. Kami tidak tahu, disuruh doain. Nah, didoakanlah, ditengkinglah semua roh-roh sama Bang JDP. Nah, saya yang kena. Malam tiba-tiba saya menggigil. Tidak ada angin, tidak ada ini, tiba-tiba hujan gitu. Muntah-muntah. Ya puji Tuhan tidak terjadi apa-apa ya, hanya dua hari selesai. Pas pulang ke tempat yang ada sinyal, nah Bang JDP dicekek, hampir lewat beliau. Sudah syukur waktu itu saya cepat bangun ya. Pas saya bangun saya lihat beliau sudah gitu. Saya ambil bantal, saya pukul muka beliau, langsung terkejut ya. Jadi untung aja Bang JDP, untung dicekek nggak disuruh ikrok ya, maksudnya ya ada kita. Sorry, maaf. lanjut. Iya, jadi begini saudara ya, setelah kita melayani bersama dengan hambanya Effendi Usman, ya memang puji Tuhan kita dikasih roh kesehatian ya, berdua. Tidak gampang juga untuk sehati ini dalam pelayanan saudara. Jadi dari beberapa video yang kita upload, kita memahami ternyata bagaimana bujuk rayu mukallab itu bukan isapan jempol. Terjadi itu saudara, terjadi. Ketika mereka berkata murtad dikasih Indomie, dikasih uang, dikasih ini, yang kita lihat datanya di lapangan dan pengakuan dari mereka sendiri mengaku mereka dikasih Indomie, dikasih sembako, dikasih beasiswa, dikasih uang ini, potong burung. Nah, sekali potong burung, saudaraku, sekali potong burung bololo berapa dibayar? 200 sampai 300 ribu. Nah, 200, ada yang 250, ada yang 300 ribu. Bayangkan Bapak Ibu, sekali potong bololo itu bahaya enggak? Bololo dipotong, dijual, bololonya dipotong, itu ujungnya dipotong dengan iman Bapak Ibu, dijual. Nah iya, jadi tawar menawar dulu saudaraku. Jadi mau mengucap 2 kali katanya gitu ya, nanti dikasih 200. Wah, murah kali 200, naikkanlah 250 sekali potong. Nah, mau saudaraku, bayangkan begitu rendahnya iman, tawar menawar gitu akhirnya ditawar ya.
Akhirnya ada yang, makanya di situ ada yang ngaku 200.000, 250, 300 sekali begitu ya, dipotong saudaraku. Tetapi begini ya, awal-awalnya saja enak. Awal-awalnya saja saudaraku. Itu menurut cerita mereka. Iya Pak, dipotong itu pun dikasih 300.000, nanti pas kurban diminta lagi apa? Untuk beli sapi. Untuk beli sapi gitu ya, iuran gitu saudaraku, 300.000 per kepala, 300.000 lah, berarti sama saja dong kan begitu ya saudara ya, dikasih 250 per bulan ya, untuk transportasi nanti begitu jauhnya itu ya, dari tempat itu pedalaman itu katanya sampai 3 kali itu Bolak-balik. cara mereka itu Bolak-balik. bolak-balik habis uangnya. Habis itu setelah 6 bulan tak ada lagi dikasih sahabat, tak dikasih lagi ya. Ternyata itu hanya pancingan. Makanya saudara yang terkasih, mau saya katakan, jangan pernah tergoda di awal-awal. Dari luar dilihat begitu baik, begitu saudara masuk ke dalam, udahlah susah keluarnya. Janji-janji itu tidak dapat semua, tidak dibagikan. Anak-anak saudara pun dibawa ke luar kota, dibeasiswakan, disekolahkan agama. Bayangkan. Itulah. Makanya ada mereka yang sampai menangis, ada mereka yang sampai menyesal sekali. Tapi menyesal mau gimana? Keluar susah. Nah, tunggulah Pak Pendi, tunggu Pak. Januari saya berjanji di hadapan Tuhanku sekarang. Januari saya siap berjanji. Saya akan membawa 60 kakak bersama anggota saya kembali kepada Tuhan. Siap jadi Katolik katanya, siap jadi Protestan. Haleluya. Makanya teman-teman, kami lagi berupaya sama Bang JDP, kita kembali lagi nanti bulan 1 atau bulan 2. Nah, mudah-mudahan kami bisa kembali bulan 1. Orang yang sudah kembali itu kita juga akan follow up kembali mereka. Kita akan layani mereka di sebuah rumah. Kita belum bawa ke gereja ya. Karena gereja juga masih takut menerima mereka. Dan mereka buat surat pernyataan di depan kepala desa. Nah, ini adalah yang membuat kami berdua sangat sukacita ya. Tentunya isi surga bersorak-sorak ketika ada satu orang yang berdosa bertobat. Ada orang yang sudah undur dari depan Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan. Satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Bayangkan ada banyak kakak yang akan kembali kepada Yesus. Dan ini bukan karena kekuatan kami Bapak Ibu, tapi karena Tuhan semuanya yang memakai kami, dan tentu Tuhan memakai saudara semuanya yang mensupport pelayanan kami, yang mendukung, yang mendoakan pelayanan kami, sehingga kita bisa bersinergi, bisa unity di dalam pekerjaan Tuhan. Saya bersama dengan saudara saya Bang JDP sering sekali kami katakan, kita ini dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Itu kita minta sama Tuhan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Luar biasa pujian-pujian tersebut yang memberikan kita motivasi, yang menguatkan kita di ladang Tuhan dalam pelayanan. Nah itu saudaraku, sering sekali mereka katakan kepada kita, mereka sampaikan, mereka kabarkan bahwa jangan membawa-bawa agama kepada orang yang beragama. Nah ini mereka langgar. Jangan membawa Indomie untuk memurtadkan orang. Ini mereka langgar semua saudaraku. Mereka langgar. Salam kakak. Salam Pak. Ya. Nah kakak kita ini mau nyanyikan pujian buat kita. Sebentar kakak ya. Nah jadi begitu saudara. Seperti Bang JDP bilang tadi, sekali potong, sekali disunat itu 300.000, 200.000, 250.000. Jadi bawa dalam doa Bapak Ibu. Jadi memang seperti apa yang mereka katakan, jangan mengajak-ajak orang yang sudah pindah agama untuk masuk ke agama. Itu mereka langgar saudara. Mereka melanggar itu. Makanya saya katakan begini saudaraku ya. Sejauh mana sih sebenarnya kita orang Kristen ini toleransi? Nah, kayak gitu ya saudara ya. Jangan hanya kita saja yang
disuruh toleransi. Bayangkan mualaf itu kurang apa toleransinya orang Kristen. Tinggalkan Yesus, tetap tinggal di tempat itu. Bahkan mereka bercerita setelah mereka banyak itu, orang Kristen di tempat itu dihalang-halangi beribadah, dijemur katanya apa? Pinang. Sagu. Pinang, saudaraku. Pinang. Nah, orang Kristennya katanya mau beribadah itu dijemur. Sudahlah, tinggalkan Yesus daerah itu, masih di daerah itu. Bayangkan saudara, lihat saudara saya Effendi Usman. Pernah nggak saudara berpikir bagaimana caranya ini supaya orang Aceh, orang Minang, suku-suku lain yang karena terima Yesus susah pulang ke kampung, dipisahkan anak dari orang tuanya. Pernah nggak saudara berpikir ini sudah melanggar HAM, melanggar toleransi, dan pembiaran ini terjadi terus-menerus. Dan ini sudah rasis. Bayangkan, kalau bukan karena agama, hal seperti ini mungkin saudaraku, saudara anggap sudah melanggar. Kalau umpamanya ada orang yang bukan karena agama, dipisahkan anaknya dari orang tuanya. Mungkin para lawyer, pengacara, orang yang ngomong toleransi tadi, pasti ngomong, wah ini tidak adil, ini jahat, ini begini. Tetapi saudara lihat saudara saya Effendi Usman. Pernah nggak saudara bersuara tentang hal seperti ini? Anaknya dipisahkan dari orang tuanya pisahkan anak. Beliau pulang berisiko tinggi. Cobalah saudara berpikir hal seperti itu dulu. Seperti kadang orang Kristen berkata, mari kita bangun ini Pak, bangun ini. Nah yang begini coba. Coba yang saudara pikirkan yang begini. Ini kan melanggar HAM, intoleransi, rasisme, semua ini lebih ngeri daripada debat-debat sebenarnya. Lebih ngeri yang seperti ini. Orang murtad diusir dari kampung, dipisahkan sama anaknya, pisahkan ini. Itu udah banyak pasal berapa itu mau dilanggar itu semua. Coba dibangun. Orang-orang Aceh yang sudah percaya Yesus, bisa nggak saudara bikin kalau benar mendukung toleransi yang tinggi, tetap tinggal di sana, berada di sana, bisa nggak dijamin? Tidak bisa. Makanya saya katakan, kita pergi menjangkau orang-orang yang tinggalkan Tuhan Yesus itu, saudara bilang juga itu salah, udah keterlaluan. Itu ada juga yang mengkritik itu memang. Udahlah biarkan saja. Mereka mau memeluk agama apa, biarkan saja Pak, katanya. Dibiarkan. Saya akui orang Kristen memang toleransinya luar biasa. Tidak mengganggu, adapun mualaf itu dibiarin di situ. Saya akui itu hebat, berbeda dengan kita orang murtad, saudara. Itu sangat berbeda sekali. Makanya begitu pun luar biasanya, izinkanlah kami untuk memberitakan firman Tuhan melalui media sosial ini dan juga ke lapangan. Iya. Nah, kan gitu. Jangan juga saudara juga mengatakan kami juga harus tidak boleh lagi memberitakan amanat agung ini. Nah, inilah isi hati saya. Kadang-kadang begini saudara yang terkasih ya, yang membuat kita sedih ketika kita berada di lapangan sudah banyak orang percaya Tuhan Yesus, ada orang ngomong, biarkan sajalah Pak Pendi, Pak JDP. Itu pilihan mereka. Padahal ada ayat Alkitab berkata, 100 ekor domba hilang, satu dicari oleh Tuhan Yesus. Bayangkan, sayang sekali Tuhan Yesus sama orang yang hilang, saudara. Bahkan Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan. Anak yang hilang itu begitu kembali disambut, dipestakan. Apa saudara di kantong-kantong Kristen, di Mentawai, Nias, Tanah Batak, Manado, Papua, saudara tidak bersedih. Mereka masuk, mereka rayu, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Saya menangis bersama dengan Effendi. Padahal kami bukan terlahir Kristen, kami tidak pernah sekolah minggu, kami tidak pernah ibadah pemuda. Kami terlahir sebagai Kristen setelah kami besar. Tetapi hati kami menangis ketika ada orang melihat orang Kristen. Tuhan, kenapa mereka tinggalkan Tuhan? Menangis saudara. Sedih kita. Dibiarkan saudara. Mereka sampai membangun tempat ibadahnya di sana. Mereka datang ke sana, mereka rayu kasih ini, kasih ini. Ada orang Kristen malah mendukung itu. Biarkan saja. Kan gitu saudaraku ya. Mohon maaf ini ya. Saya sampaikan kritikan ini ya untuk membuat kita semakin bersemangat lagi. Roma 12 berkata, bila rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Untuk membuat kita semakin menyala-nyala. Ya itu saudaraku yang terkasih yang mungkin nanti saya sambung lagi. Tuhan berkati.